Freezer box dengan gejala kerusakan, mesinnya nyala tapi tidak dingin sama sekali. Ini bagian evapnya tidak dingin sama sekali, padahal ini mesinnya masih nyala. Ini kedua freezer ini kerusakannya sama, yaitu mesinnya nyala tapi tidak dingin sama sekali. Untuk kerusakan freezer mesinnya nyala tapi tidak dingin, ini bisa disebabkan karena ada kebuntuan pada sistem freezer ini yang mengakibatkan freonnya tidak bisa sirkulasi, sehingga freezer ini tidak dingin. Dan juga ini bisa disebabkan karena adanya kebocoran yang mengakibatkan freonnya habis. Kebocoran ini bisa terjadi pada bagian evaporatornya yang ada di dalam bodi freezer ini, dan juga bisa disebabkan karena kebocoran pada bagian kondensornya, juga ada pada bagian dalam bodi yang keluar ini. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata ini kebocorannya terletak pada kondensornya yang ada pada di bagian dalam ini, dan ini, kondensor ini harus diganti dengan kondensor yang baru yang posisinya nanti kita letakkan pada bagian luar dari freezer ini, dan kita lakukan proses pengelasan, dan juga ini nanti kita blessing, kita bersihkan pipa-pipanya, kemudian dilakukan proses vakum dan juga pengisian freon kembali. Ini kondensor baru untuk mengganti kondensor yang sudah bocor. Ini nanti kita pasang di luar bodi dari freezer box ini. Ini kita pasang di bagian belakang. Sebelum kondensor ini kita pasang, terlebih dahulu pada bagian ujung pipa ini kita sambung dengan pipa tembaga untuk mempermudah nanti dalam proses penyambungan dengan pipa-pipa yang ada pada freezer ini atau pipa yang ada pada bagian kompresor. Kita sambung dengan pipa tembaga di ujung dari pipa kondensor ini. Pipa kondensor ini terbuat dari besi. Untuk proses penyambungannya ini kita lakukan dengan proses pengelasan menggunakan pakan dari kuningan. Ini akan bisa kuat dan rapat. Kita pasang pipa untuk sambungan kondensor ini, dan kita lakukan pengelasan.
menggunakan pakan kuningan untuk mempermudah proses pengelasan antara pipa tembaga dan pipa besi. Setelah pipa kondensor ini kita sambung dengan pipa dari tembaga pada kedua ujungnya, dan juga ini pada jalur tekanan tinggi atau pipa yang menuju kondensor ini sudah kita sambung dari kompresor. Kita keluarkan lewat bodi ini. Untuk selanjutnya ini kita sambung pipa dari kompresor ini dengan pipa pada kondensor ini, dan juga ini satu ujung ini pipa untuk filter, ini kita sambung dengan filter, dan juga pipa kapiler yang menuju pada bagian evaporator di pipa kapiler ini, dan juga kita pasang filternya. Selanjutnya ini kita pasang pada bagian luar dari freezer block ini, kita tempelkan pada bodi ini dan kita baut. Untuk selanjutnya kita lakukan proses penyambungan pipa dan kita las. Kondensornya sudah terpasang pada bodi freezer ini. Selanjutnya kita lakukan penyambungan pipa ini. Pipa jalur dari kompresornya. Kita lakukan proses pengelasan.
Proses pemasangan pipa kondensor sudah selesai. Selanjutnya kita lakukan penyambungan pada pipa jalur untuk filter dan juga pipa kapilernya. Selanjutnya kita lakukan vakum dan pengisian freon. Selanjutnya kita pasang filternya ini dan juga pipa kapilernya. Kita lakukan proses pengelasan. Sebelum proses pengisian freon ini kita lakukan proses vakum, yaitu mengeluarkan udara yang ada pada sistem freezer ini sehingga freezer ini bersih atau vakum dari udara. Ini kita lakukan dengan menggunakan vakum body atau pemvakuman tanpa menggunakan mesin vakum, yaitu mengeluarkan udaranya dari pipa kapiler ini. Yang ini kita buka. Selanjutnya ini keran manifold ini pada posisi kita tutup dan kita nyalakan kompresornya sehingga ini udaranya keluar semua dari pipa kapiler ini, dan pada jarum manifold ini akan turun sampai mendekati min 30. Kita tunggu beberapa saat. Dan kita cek ini menggunakan air atau ini menggunakan metil sampai ini gelembung udaranya hampir habis. Kemudian kita buka keran pada bagian isi ini untuk mendorong semua udara yang ada pada sistem freezer ini. Kita buka beberapa saat, akhirnya kita tutup. Ini udaranya terdorong semuanya lewat pipa kapiler ini, dan kita tunggu sampai udaranya benar-benar habis. Proses vakum body ini selama kurang lebih
15 menit sampai 20 menit atau sampai udaranya sudah benar-benar tidak ada yang keluar lewat pipa kapiler ini. Kita tunggu sampai gelembung udaranya tidak ada yang keluar lewat pipa kapiler ini. Setelah tidak ada gelembung udara yang keluar dan pada manifold meter ini menunjukkan main 30 PSI, proses pemvakuuman ini sudah selesai. Selanjutnya kita tutup pipa ini dan kita kasih cairan metil dan kita lakukan proses pengelasan. Kita matikan mesinnya agar cairan metilnya terserap lewat pipa kapiler ini. Kemudian kita tutup menggunakan tang grip dan kita lakukan proses pengelasan. Selanjutnya kita lakukan proses pengisian freon. Pada posisi mesin mati kita buka keran pada manifold ini sampai tekanannya naik. Untuk pengisian awal ini kita isi dulu sekitar 40 PSI pada kondisi mesin belum dinyalakan. Selanjutnya ini mesinnya kita nyalakan, kita pasang dulu tang ampernya untuk mengetahui berapa ampere pada kulkas ini. Pada posisi 200 ampere. Selanjutnya kita nyalakan mesin kompresor ini. Ini tekanannya akan turun dulu sampai freonnya tersirkulasi semuanya. Untuk kita tambahkan lagi, kita tambahkan sedikit demi sedikit sampai tekanannya benar-benar stabil. Diisi secara perlahan dan bertahap. Proses pengisian freon ini sampai freezer ini benar-benar terisi penuh. Tekanan pada manifold tidak turun lagi, yaitu sekitar 15 PSI, dan pada bagian freezernya sudah sangat dingin dan banyak bunga esnya. Dan kita kontrol juga tekanan pada ampernya atau kuat arus kompresornya.
pada manifold sudah stabil, tidak turun lagi, dan pada bagian dalam freezer box sudah banyak bunga esnya. Pengisian freon sudah selesai dan freezer box ini sudah bisa digunakan kembali.